Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi بنعمتي تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن فضله يغفر الذنوب والسيئات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه على أنجل والزائرات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tiada ungkapan kata dan perbuatan yang lebih indah melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya untuk memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini, yaitu dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan kiranya serangkaian ibadah Jumat yang akan kita laksanakan akan diterima dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam tidak lupa kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur seorang pemimpin dunia dan akhirat yang senantiasa memperhatikan dan mengingatkan umatnya agar umatnya menjadi umat yang terbaik. Dan mudah-mudahan pula salawat ini terkirimkan kepada para keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa di mimbar Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa ini akan membawa kita mendapatkan keselamatan kehidupan dunia hingga hari kiamat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perwujudan atau manifestasi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti atau beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Memperbanyak ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah adalah baik, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud istiqamah itu? Istiqamah adalah teguh, konsisten, kokoh dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Istiqamah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya tegak atau lurus. Keyakinan kita kepada Allah dalam mentaatinya sudah harus konsisten untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, banyak nas Al-Quran atau hadis yang mengangkat masalah istiqamah. Di antaranya terdapat di dalam surah Al-Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya atau istiqamah, akan turun malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dalam
ayat ini Allah memberikan benefit kepada kita. Kalau kita istiqamah dalam beribadah dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, Allah akan memberikan surga kepada kita sekalian. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, istiqamah ini kadang masih menjadi pekerjaan bagi kita semua. Kita bisa istiqamah di momen-momen tertentu, di saat-saat tertentu. Contoh, di saat kita di bulan Ramadan, kita bisa istiqamah untuk menjalankan salat fardu secara berjamaah dan tepat waktu. Kita bisa bersedekah, kita bisa tadarus Al-Quran. Namun di luar bulan Ramadan, apakah bisa kita untuk melaksanakan istiqamah itu? Oleh karena itu, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna habbal a'mali adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya Allah mencintai pekerjaan hambanya yang kontinu, yang konsisten, yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi kita berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jangan pernah bosan beribadah meski belum maksimal, dan jangan bosan menjadi orang baik. Kebaikan-kebaikan kita lakukan baik kepada sesama maupun kepada sang Khalik maupun kepada orang lain harus kita tingkatkan dan kita istiqomah. Terlebih tidak ada alasan yang dapat membuat kebaikan itu terhenti. Bahkan di tengah cobaan yang menimpa kita, setiap berikhtiar konsisten melaksanakan kebaikan karena Allah mencintai ibadah yang secara istiqamah maupun itu sangat kecil, walaupun itu sangat kecil. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada kiat khusus yang diajarkan oleh para sahabat saleh atau orang-orang saleh untuk kita bisa istiqamah dalam beribadah dan menjalankan kehidupan di dunia ini. Itu yang pertama, kita tetapkan hati kita untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa diri kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mohon doa agar kiranya kita menjadi orang yang istiqamah dalam menjalani kehidupan ini, terutama untuk hal-hal yang kebaikan. Kita sering mendengar doa yang cukup masyhur, yaitu Allahumma jannilna bil afiyati was salamah wa qitna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Itu dianjurkan oleh para ulama atau salafun as-salih untuk kita baca setelah kita melaksanakan sholat wajib, yaitu yang 5 waktu. Jemaah,
Salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang istiqamah dalam beribadah, dan kelak saat kita wafat diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.